Sungguh kata Allah, salat itu, waktu-waktu salat bahkan bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang telah jelas ditentukan waktunya. Kenapa menggunakan kata kitab? Padahal Allah bisa mengatakan misalnya fardhan mauquta. Kenapa menggunakan kitab mauquta? Karena waktunya diatur dari subuh sampai isya sempurna. Jadi nggak boleh Anda menunaikan subuh di waktu zuhur. Ntar aneh pengen rapel aja ke maghrib deh sekalian, nggak bisa. Di subuh di waktu subuh, zuhur di zuhur, asar di asar, maghrib sampai isya. Bahkan ketika diatur jamak pun Allah atur apa yang bisa dijamak, apa yang nggak bisa dijamak. Zuhur hanya boleh jamak dengan asar, maghrib jamaknya dengan isya, subuh nggak bisa dijamak, makanya diletakkan oleh Allah jauh ke zuhur, jauh ke isya. Silakan cek. Makanya nggak bisa menjamak subuh dengan isya misalnya, karena waktunya dibuat jauh. Ya, saya pernah waktu sekolah di pesantren tuh, pernah saya kisahkan dia. Ada teman yang masya Allah berubah pengen jadi baik tuh, bangun malam Jumat, besoknya libur masih bangun tahajud, bangun jam 2 dia. Ya udah mandi tahajud khusyuk gitu kan. Saya aja masih istirahat waktu itu. Terus saya bangun lihat dia sholat. Ya 2:30 kemudian kita kamar mandi, udah mandi balik sholat. Tapi waktu mau subuh tidur. Oh, saya pikir mungkin dia kelelahan, nanti dia nyusul dah. Kan saya ke masjid tuh. Nah pulang dari masjid, masih tidur. Oh saya pikir dia udah sholat lah. Mungkin saya aja yang nggak lihat. Saya kemudian beraktivitas. Tapi saya lihat lagi udah jam 7, setengah 8. Ini orang posisinya nggak berubah nih. Jadi saya tinggal ke masjid begini-gini aja gitu. Terus penampilan kan kelihatan Pak. Jadi kalau orang sholat itu kan auranya beda gitu. Ya ada bekas wudhunya, ada lainnya. Ini lain, ini begitu-gitu aja. Ya, jadi wujuduhu ya hakada. Jadi wajahnya emang begitu aja gitu. Habis itu saya coba tepuk. Saya tepuk lagi. Bangun. Wah, kenapa nih? Saya nggak lihat antum subuh tadi di masjid. Ini takut salah aja, mohon maaf nih saya bangunin. Antum udah subuh belum? Adi ini gimana? Kan udah saya jamak dengan tahajud tadi. Dia jamak ke atas tuh. Makanya dalam sholat ini mesti teratur. Subuh ya subuh, zuhur ya zuhur, asar ya asar, kecuali ada kondisi tertentu yang sifatnya memang tidak sewajarnya. Tertidur ya dari malam misalnya, bangun-bangun asar. Ada yang begitu? Saya pernah di Tripoli, ada teman lagi tuh tidur, bayangkan 2 hari 2 malam nggak bangun, bangunnya pas hari kedua. Nggak tahu lelahnya seperti apa lah gitu. Mungkin itu ashabul kafri kontemporer. Itu kalau orang ketiduran, tidur kecapean lelah gitu, tiba-tiba bangun di waktu misalnya zuhurnya, maka seketika tibalah waktu sholatnya saat itu. Dia kerjakan sekaligus subuh sekaligus zuhurnya pada saat itu. Bukan lewat. Ya Allah saya kelewatan, saya tobat ya Allah, tapi nggak diulang sholatnya, nggak dikerjakan. Nah itu tetap dia harus mengerjakan sholat sesuai waktu bangunnya. Ya itu hadisnya sahih. Jadi sholat orang yang tertidur pada waktu bangunnya, saat itulah kemudian dia menunaikan sholat. Ya karena itu kalimat sholat menggunakan kitab mauquta. Puasa kan diatur menggunakan kitab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa menggunakan kata kutiba? Karena puasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teratur, kapan buka, kapan puasa, apa yang dikerjakan saat puasa, apa yang dikerjakan saat buka. Silahkan Anda puasa dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Jadi kalau mau makan habis maghrib baru makan, nggak boleh makan di tengah-tengah. Kalau mau minum habis maghrib. Kalau Anda ingin makan habis maghrib. Ya, kalau Anda ingin berhubungan seksual habis kecepatan habis maghrib. Malamnya boleh. Ya silahkan aja, tapi jangan siang-siang. Ngambil habis maghrib. Tidak. Ya, boleh berhubungan seksual. Kapan waktunya? Nanti malamnya, siangnya dilarang. Makan dilarang, minum dilarang, gibah dilarang, maksiat dilarang. Makanya sudah fitrah begitu siang-siang itu semuanya itu menjadi tertekan dalam diri kita. Maksudnya ditekan. Gak boleh muncul ke permukaan. Bahkan yang paling unik, ahli maksiat bisa libur saat puasa. Siang. Karena bayangkan, siang tuh libur dia. Mau nyuri, nggak mau. Puasa dulu. Koruptor juga kalau Ramadan bikin pengajian. Libur dulu tuh. Ya orang pemarah nggak marah saat puasa. Anda bayangkan, pemarah bisa nggak marah saat puasa. Itu biasanya tiap hari marah, kalau nggak marah hidupnya.
Jam 6 kurang seperempat sebelum buka bisa orang habis-habisan, dia bisa marah. Ya ini marah enggak? Kalau bingung tanya, bapak kok nggak marah pak? Biasanya marah ntar habis maghrib. Itu kalau ingat ya, itu lupa. Nah, itu kitab dengan kitab. Kalau kata farada atau furida, dan di hadis ilmu itu menggunakan kata furida. Alhamdulillah. Talabul ilmi faridatun. Kenapa bukan kitab? Kenapa bukan maktubun tapi faridatun? Kalau kata faridah, furida, faridah, mafrudah itu muncul dalam Al-Quran dan Hadis, maka umumnya menunjuk pada kewajiban yang terkait dengan hukum fikih. Kewajiban yang terkait dengan hukum fikih. Prakteknya ibadah. Ya. Yang praktikalnya penekanannya kuat, jadi ilmunya terkait, bukan praktikal untuk salatnya, bukan puasanya, tapi ilmunya dibawa dalam praktek fikih, pengetahuannya dibawa dalam praktek fikih. Karena itu ketika Allah kemudian menetapkan hukum waris, itu menggunakan kalimat mafruḍah. Kitab mafruḍah, kitab waris itu teratur, jangan diotak-atik. Ya, kalau sudah perempuan itu ya setengah bagian dari laki-laki, kerjakan demikian. Ibu 1/6, ya 1/6 kalau ada anak. Kalau tak ada 1/3, ya 1/3. Ya, suami dapat berapa? 1/4. Ada anak 1/8. Ya, misal. Dengan demikian kerjakan seperti apa yang telah Allah tetapkan. Tetapkan, selesai. Anak laki-laki misalnya asabah, ya, dengan perempuannya tuh dua-duanya asabah ma'al ghair. Kumpul itu kitab. Tapi ketika Allah meminta untuk dipelajari dan diamalkan menggunakan kata furidah, mafruḍah. Mencari ilmu. Kenapa kemudian kalimatnya menggunakan kata faridah? Karena seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita, "Hei, kenapa lewat lisan Nabi saya tekankan kamu mencari ilmu supaya dikuasai, dipahami dengan baik, bukan sekedar datang dengarkan pulang, supaya ilmu itu bisa dipraktekkan di bawah saat menunaikan ibadah-ibadah fikih." Dan dengan pemahaman saat belajar itu kamu akan nikmat ibadahnya. Saya tanya pada Anda ya, kita barusan sholat subuh tuh. Berapa kali kita sholat subuh seumur hidup kita? Berapa kali kita sholat subuh sampai isya seumur hidup kita? Pertanyaan saya, dari ribuan kali kita sholat ruku dan sujud kepada Allah, apakah Anda sudah paham bacaan yang kita bacakan dalam sholat tadi? Pahamkah kita bacaan ruku yang kita bacakan? Mengertikah bacaan sujud yang kita ungkapkan tiap hari? Jadi berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Anda menginginkan khusyuk dalam sholat, tapi Anda nggak ngerti yang dibaca dalam sholat, bagaimana bisa khusyuk? Pekerjaan dunia saja, Anda sampai ikut training, sampai bisa paham pekerjaan itu. Nggak paham, nggak bisa kerja. Ini pekerjaan akhirat yang kita bawa sampai wafat, sampai pulang kepada Allah. Dan anehnya, tiap hari dikerjain 5 kali sehari, paling minimal. Tapi yang dibaca itu nggak ngerti-ngerti. Mau sampai kapan? Kan bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq baru takbir, sudah gemetaran. Allahu Akbar, takbir. Keluar dari matanya. Ada yang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, lima hakadha?" Amirul Mukminin, kenapa seperti ini? Saya lihat Anda tadi bergetar. Takbir, kemudian bergetar, seakan-akan ada ketakutan dan keluar air mata Anda. Kata beliau, saya khawatir ketika mengucapkan Allahu Akbar membawa perasaan lebih besar dalam jiwa kaya. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kita mengatakan Allah yang Maha Besar, tapi kadang-kadang dalam hidup kita tuh suka merasa besar dibandingkan dengan orang lain. Merasa hebat dibanding dengan teman, merasa lebih dibandingkan dengan kawan, merasa yang paling unggul, merasa yang paling pintar, merasa yang paling kaya, merasa paling hebat. Abu Bakar itu takut dalam sholat pun dipandang merasa yang paling khusyuk dibanding yang lainnya. Coba, itu baru takbir. Takbir, tangan bergetar.